kasih adik-adik, Anda masih bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif persiapan ujian akhir semester. Dan masih bersama saya Daniel Bahar dan juga Bapak Munsif dari SMP Negeri 201 Jakarta. Dan masih juga membahas tentang biologi, tentang gejala alam. Dan juga adik-adik yang ingin bergabung bersama kami memberikan pertanyaan, boleh saja bisa bergabung melalui telepon, SMS dan juga Facebook kami. Tentunya untuk membahas seputar biologi. Dan juga adik-adik tadi masih ingat ya Pak ya, kita sebelum jeda telah membahas sedikit tentang bagian dari mikroskop dan juga fungsi-fungsinya ya. Betul. Sesuai dengan janji Pak, kita berikan langsung soal latihannya ya, Pak. Oke, kita langsung pada soal berikutnya tentang mikroskop ya. Iya. Baik, kita masuk pada indikator yang ketiga. Perhatikan gambar mikroskop ini. Iya betul. Ya, yang diberikan label X terutama ya. Ini nih, perhatikan ya. Nah, soalnya nama bagian mikroskop yang ditunjuk serta fungsinya yang benar. Diingat tadi ya. Gambarnya tadi. Ini ya, dia. Nah ini nih. Yang ditunjuk ini adalah ini, apa? Yang ini ya, ya perhatikan jangan tertukar yang bawah ini, perhatikan. Itu nama bagiannya apa, fungsinya apa? Ya, itu sesuai dengan tabel. Ya, coba A, revolver yang fungsinya meletakkan lensa objektif yang sesuai dengan perbesaran yang diamati oleh pengamat ya. B, diafragma. Fungsinya mengatur intensitas cahaya yang masuk. C, lensa okuler, memperbesar bayangan benda. Atau D, pemutar kasar, mempertajam fokus atau memperjelas bayangan benda pada saat jarak lensa objektif masih jauh dengan objek atau preparat. Nah, kalau kalian amati bisa jawabannya. Yang mana? Nah, sebenarnya jawabannya adalah yang A ya Pak ya? Iya, betul, revolver. Tadi kita sebut seperti pistol tadi ya, punya revolver. Ya, jadi meletakkan lensa objektif yang sesuai dengan perbesaran untuk pengamatan. Ya, saya kira buat kalian mudah ya. Dan pelajari bagian yang lain, bukan hanya revolver saja. Ya, kemudian coba kita lihat indikator berikutnya. Selanjutnya, ya, masih tentang mikroskop. Iya. Ya, coba perhatikan. Seperti ini indikatornya. Siswa dapat menjelaskan cara mengatasi masalah tertentu dalam penggunaan mikroskop. Ya, soalnya seperti apa? Kita lihat. Ya. Nah, ini dia soalnya. Ini. Ya, nah ini. Sebelum indikator ini perlu kita jelaskan dulu di sini, ya. Jadi dalam penggunaan mikroskop itu ada 3 hal pokok di sini, ya. Jadi yang harus perhatikan pertama adalah pengaturan cahaya. Nah, pengaturan cahaya yang berperan adalah diafragma dan reflektor. Kenapa? Karena sumber cahaya dari sana dipantulkan oleh reflektor di bawah ini ya. Kemudian diatur oleh diafragma, betul ya. Kemudian pemakaian lensa okuler yang sesuai, ya, termasuk okuler dan objektif tentunya ya. Kenapa? Karena ini ada perbesaran mau berapa kali. Misalnya perbesaran 800 kali, berarti perkaliannya antara lensa okuler objektif itu harus perkaliannya menuju angka 800. Iya, tergantung yang diamati, mau ukuran besar atau cukup dengan misalnya yang sederhana. Misalnya mau mengamati epidermis daun, ya, palisade sampai ke bawahnya, epidermis bawah, cukup perbesaran kecil. Nah, tapi kalau udah masuk mengamati sel dengan dinding selnya harus perbesaran yang kuat. Lebih besar lagi ya, ya, betul. Pak ya? Bahkan ada mikroskop yang bisa memperbesar mencapai 1000 kali pembesaran. Wow. Ya, bahkan 1 juta kali. Namanya mikroskop elektron. Nah, kalau yang di kita di sekolah SMP, ya SMP SMA, itu mikroskop cahaya perbesarannya ya tidak mencapai itu ya. Paling besar ya kira-kira 800-an ya. Oke. Kemudian pengaturan fokus. Ini bukan volus ya, fokus. Ya, pengaturan fokus tadi pengaturannya adalah dengan memutar pemutar kasar dan pemutar halus. Dan itulah yang akan menjadi gambarnya jelas apa buram. Nah, kan kurang fokus gitu ya. Kayak kita kamera lah. Nah, itu kurang jelas, kurang tegas. Ya, itu kan harus diatur fokusnya. Ya, Pak ya? Itu adanya di pemutar kasar dan pemutar halus. Nah, ini dia nih. Sekarang, 3 poin ya, Pak ya. Ya, betul. Harus sekali dilakukan ketika kita menggunakan mikroskop. Kira-kira masalahnya apa, Pak? Coba biasanya ini terjadi? kalau ada seperti ini soalnya nih, lihat ya. Ya. Jika kita menggunakan mikroskop, ternyata bayangan benda pada preparat masih tampak buram atau kurang jelas. Maka cara yang dilakukan untuk memperjelas bayangan, tindakannya adalah apa? Coba. A. Mengatur posisi reflektor atau cermin pemantul. B. Mengatur lensa objektif dan lensa okuler. C. Memutar diafragma. Atau yang D. Memutar atau mengatur tombol pemutar kasar atau halus. Nah, ulangi, clue-nya adalah bayangan benda
kurang jelas, ya, atau buram. Nah, ini baru saja kita jelaskan iya, tadi ya baru Pak kita ya. jelaskan ya. Nah, ternyata jawabannya Yang adalah benar adalah pasti. Ya, adalah D. Yang D ya. Tadi bayangan itu kurang jelas karena kurang fokus. Betul. Ya, nah pengatur fokus adalah ini Tombol pemutar kasar dan betul juga ya, pemutar kasar dan pemutar halus. Ya, ada soal yang lain tergantung nanti jawabannya. Ingat-ingat yang clue 3 tadi. Ya, oke ya. Jadi itu dia ya Pak yang biasanya terjadi Pak ya. Betul, dalam pengamat mikroskop seperti itu. Ya. Nah, Pak, kalau misalnya untuk tadi kita bisa sedikit jelaskan tentang mikroskop cahaya itu yang paling besar adalah 800 ya Pak ya? Ya, kurang lebih ada yang begitu dan ya. untuk biasanya Pak untuk spesifikasi lensa yang digunakan untuk apa dan untuk apa? Misalnya lensa yang paling kecil biasanya mikroskop cahaya berapa Pak? Dan Ya, untuk melihat apa? Ya, biasanya kalau yang ukuran kecil itu melihat misalnya lapisan-lapisan daun. Ya. Hanya seperti itu ya? ya? Misalnya lapisan epidermis, palisade, ya. Ya, kemudian spons dan seterusnya. Kalau udah sel, tingkatan sel itu harus berbesaran yang kuat. Oh iya, jadi lebih kecil lagi ya Pak Betul, ya? harus lebih tajam lagi. Baik Pak, itu dia pertanyaan dari saya Pak. Kita lihat dulu Pak pertanyaan yang diajukan oleh adik siswa dari SMS Pak. Dari nomor telepon 0857 20497 sekian-sekian. Pertanyaannya, benda-benda apa saja yang bisa diamati oleh mikroskop? Wah, ini dia ya Pak ya, hampir sama dengan pertanyaan saya. Kira-kira benda apa lagi Pak yang biasanya bisa diamati? Ya, jadi benda-benda yang diamati oleh mikroskop sesuai dengan fungsinya. Mikroskop dari kata mikron dan skop. Ya, mikro itu benda yang sangat kecil. Batasan sangat kecil, ya, itu kurang dari 1 mm. Ya, jadi minimal 1/10 mm itu teramati. Jadi kalau kita misalnya memasukkan jari tangan ya ketutup semua media pandang tidak akan terlihat. Jadi melihat benda-benda yang sangat kecil ya kira-kira maksimal 1/10 mm. Ya, rambut masih bisa ya. Nah, pada umumnya yang diamati adalah misalnya jaringan ya, jaringan tumbuhan atau hewan. Ya, betul, termasuk sel juga ya. Kalau virus bisa juga. Virus karena ukurannya adalah dalam nanometer ya. Nanometer itu sangat kecil, iya, 1/1000 milimeter. Dia harus menggunakan mikroskop elektron ya, betul ya. Tidak bisa menggunakan mikroskop yang adik siswa sering dilakukan di laboratorium ya Pak. Ya, oke. Iya, baik Pak, kalau begitu setelah soal pelatihan yang satu ini Pak, kita lanjut kembali Pak ke indikator selanjutnya. Ya, apakah kita lanjut lagi ya indikator berikutnya. Masih sesuai dengan mikroskop Pak atau sudah berganti? Kita lihat di sini. Tadi pembahasan juga sudah ya. Iya, baik. Nah, yang berikutnya ini masih mikroskop. Wah, betul sekali. Ini cara menentukan perbesaran. Tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi, siswa dapat menentukan perbesaran mikroskop jika perbesaran lensa okuler atau objektif diketahui. Nah, tadi ya gimana cara menentukannya. Jadi, saya ulangi. Perbesaran bayangan mikroskop, cara penentuannya adalah dihitung dari perkalian. Ya, bukan penjumlahan, awas nih. Perkalian antara perbesaran lensa okuler dan perbesaran lensa objektif. Nah, ya, jadi kalau misalnya ada perkalian okulernya 10 ya, kemudian objektifnya 40 ya 10 kali 40 400 kali begitu ya. Ya, tergantung nanti pemakaiannya berapa angkanya. Coba seperti ini soalnya misalnya ya. Jika pada lensa okuler tertulis perbesarannya 5 kali. Dan perbesaran lensa objektif 40 kali. Maka perbesaran bayangan benda yang tampak pada lapangan pandang mikroskopnya adalah berapa? Nah, udah ini matematika sederhana ini ya. SD kelas 5 juga bisa nih Daniel. Caranya tadi sudah jelas sekali ya Pak, tinggal dikalikan saja. Iya, betul perkalian. Maka jawabannya tentunya adalah 5 dikali 40 ya Pak, menjadi 40 kali 5 berarti kan 200. 200 kali. Nah, kecohannya di sini di strukturnya ya, pengecohnya itu 40 tambah 5. Ini siapa tahu ada yang menjumlahkan gitu betul ya. Jangan lupa ya. Karena dia sudah berpikir berbesaran berarti 40 tambah 5 gitu betul, ya Pak. Tertukar gitu ya. Ingat-ingat, hati-hati dalam menjawab soal-soal seperti ini ya. Iya. Oke. Baik, kemudian lanjut lagi Pak, kita lanjut tentang mikroskop ya Pak. Kita lanjut tentang mikroskop. Nah, ini tadi pembahasannya ya. Tadi inilah lensa okuler kan. Tinggal dikalikan saja kali, ya. yang di sini 40 kali. Jadi perbesaran total sama dengan 5 dikalikan 40 hasilnya 200 kali. Baik. Ya, jadi kalau misalnya aslinya adalah 1 mikron misalnya, terlihat di lapangan pandang 200 mikron. Gede juga ya. Besar ya, betul 200 kali. Jadi kan lebih jelas sekali. Lebih jelas. Mata kita melihat lebih jelas. Ya.
Nah, itu dia kira-kira ya Pak tentang Ah, mikroskop betul. ya. Tadi sudah fungsi, sudah bagaimana menghitung perbesaran ya Pak ya. Kemudian Lanjut cara mengatasi kembali. kesulitan ya sudah kita bahas. Iya, kemudian Ya. lanjut lagi Pak kita. Tentang Nah, apa Pak kali ini? Untuk berikutnya itu sudah berpindah bab nih rupanya. Sudah masuk pada indikator tentang ciri-ciri makhluk hidup. Wah, Ya. masuk ke tahapan yang baru lagi. Iya, ialah mengenai ciri makhluk hidup. Nah ini ada soal mengenai identifikasi gitu ya. Identifikasi itu memilah-milah. Baik. Ya, jadi coba lebih lengkapnya seperti ini. Siswa dapat mengidentifikasi ciri makhluk hidup Iya. berdasarkan tabel atau data yang tersedia. Coba soalnya seperti apa? Nah ini tentunya harus kita sajikan dulu ya. Jadi ciri makhluk hidup ini ada tumbuh, ya. Kalian jangan hanya menghafalkan ciri makhluk hidup, tumbuh, berkembang biak, Bernapas. plus dengan contohnya. Karena biasanya soal UN, ini kakak kelas kalian barusan menempuh UN ya. Ini masuk di ujian nasional ini. Ya, yang ditampilkan itu apa? Ada kegiatan makhluk hidup, siswa dapat menentukan itu ciri apa. Nah, jadi harus lihat nih, oh tumbuh, kegiatan makhluk hidupnya apa? Batang tanaman bertambah tinggi. Ya, bukan hanya tanam aja, misalnya anak-anak ya, Iya, betul. bertambah ukuran tinggi badannya. Iya. Nah, itu tumbuh. Kemudian berkembang biak. Ya, ini kegiatannya apa contohnya? Misalnya pisang bertunas, unggas bertelur, mamalia melahirkan, amuba membelah diri, Iya, ya. baik. Nah, ini bisa tulisan, bisa gambar. Ya, perhatikan, berarti kalian harus tahu betul ya, mengidentifikasi, oh itu gambar amuba, oh itu gambar pisang Amubanya sedang bertunas. seperti apa? Mungkin amubanya sudah membelah diri, berarti Iya, itu betul. berkembang biak begitu ya. Betul ya. Baik. Yang ketiga, ciri bernapas ya. Ini contohnya misalnya insang ikan membuka dan menutup, itu bernapas tuh. Manusia menghirup dan menghembuskan udara, bernapas betul. juga ya. Atau nanti ada ikan lumba-lumba loncat dari permukaan air. Dari dalam ke permukaan untuk mengambil nafas itu begitu ya. termasuk bernapas. Ciri ya. dari bernafas. Ya. Yang keempat, membutuhkan makanan. Contohnya, Iya, ya, kemudian. ayam memakan biji-bijian. Itu juga termasuk ciri membutuhkan makanan. Jadi Mungkin yang segala lain- macam kegiatan untuk membutuhkan makan, untuk memasukkan makanan begitu ya Iya, Pak betul, istilahnya betul. ya. Misalnya ada gambar keluarga lagi makan, Makan. ada meja makan gitu ya. Betul. Nah, itu berarti ada makanannya, ada makhluk hidup, Membutuhkan ada makanan. makanannya. Nah, itu berarti membutuhkan makanan. Nah, kemudian Yang ciri yang kelima. mengeluarkan zat sisa ya. Contohnya tumbuhan yang ditutup plastik, maka nampak ada butir-butir uap air. Sering kita lihat ya. Jadi kalau bunga habis kita petik, kita bawa misalnya mau taruh di pot, Iya, betul. kan taruh plastik dulu. Kok berembun? Nah, embunnya dari mana? Itu Itu dia. adalah zat sisa metabolisme yang berupa uap air atau H2O. Itu termasuk zat sisa. Atau yang lain misalnya mengeluarkan urin ya. Itu Itu zat dia sisa. ya. Keringat Iya. masuk juga ya. Baik. Nah, itu. Jadi Itu banyak dia. contoh lah. Yang penting Ciri-cirinya ya Pak iya ya. betul. Kita harus sering mengeksplorasi beberapa contoh, jangan terpaku hanya satu contoh. Baik. Ya, karena itu sangat luas ya. Baik, itu dia ya Pak ya. Betul, betul. Tunggu dulu Pak, pasti Bapak ingin mengeluarkan soal latihannya ya Pak ya, tentang Iya, ciri-ciri makhluk. terkait Tapi dengan nanti ciri. dulu Pak, tahan dulu ya. Ya, Kita akan oke. kembali adik-adik di rumah setelah jeda yang berikut ini, tentunya masih seputar ciri-ciri makhluk hidup biologi.